Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul akal dan wahyu serta hubungan antara keduanya. Yang beranggotakan saya Irgi Abdillah, rekan saya Elandita Agustia Ika Putri dan Dwi Setiawati. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian akal. Kata akal berasal dari kata dalam bahasa Arab al-aqlu yang bermasdar dari kata akola yakilu aklan, yang maknanya adalah fahima wa tadabbaro, yang artinya paham atau tahu, mengerti, dan memikirkan, menimbang. Maka al-aqlu sebagai masdarnya maknanya adalah kemampuan memahami dan memikirkan sesuatu. Sesuatu itu bisa diungkapkan penjelasan fenomena dan lain-lain, semua yang ditangkap oleh panca indera. Dalam bahasa Indonesia, orang biasa menyalinnya dengan pikir atau pikiran. Perkataan akal dalam bahasa asalnya mengandung pengertian diantaranya mengikat dan menahan. Ia juga mengandung arti mengerti, memahami, dan berpikir. Para ahli filsafat dan ilmu kalam mengartikan akal sebagai daya, kekuatan, tenaga. Pengertian akal dapat dijumpai dengan penjelasan Ibnu Taimiyah. Lafaz akal adalah lafaz yang mujmal atau bermakna ganda, sebab lafaz akal mencakup tentang cara berpikir yang benar dan cara berpikir yang salah. Yang selanjutnya yaitu pengertian wahyu. Kata wahyu berasal dari kata Arab al-wahyu, yang berarti suara, api, dan kecepatan. Dan ketika al-wahyu berbentuk masdar memiliki dua arti, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu wahyu sering disebut sebuah pemberitahuan tersembunyi dan cepat kepada seseorang yang terpilih tanpa seorang pun yang mengetahuinya. Menurut bahasa, wahyu mempunyai arti pemberian isyarat, pembicaraan rahasia, dan menggerakkan hati. Sedangkan menurut istilah adalah wahyu merupakan pemberitahuan yang datangnya dari Allah kepada para nabinya, yang di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wahyu juga bermakna pencerahan sebuah bukti atas realita dan penegasan atas kebenaran. Menurut Muhammad Abduh dalam Risalatul Tauhid berpendapat bahwa wahyu adalah pengetahuan yang didapatkan oleh seseorang dalam dirinya sendiri disertai keyakinan bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik melalui perantara maupun tanpa perantara, baik menjelma seperti suara yang masuk dalam telinga ataupun lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan hukum akal dan wahyu. Kedudukan akal dalam syariat Islam. Syariat Islam memberikan nilai dan urgensi yang amat sangat penting dan tinggi terhadap akal manusia. Itu dapat dilihat dari yang pertama, Allah Subhanahu wa taala hanya menyampaikan kalamnya atau firman-Nya kepada orang-orang yang berakal, karena hanya mereka yang dapat memahami agama dan syariatnya. Selanjutnya, akal merupakan syarat yang harus ada dalam diri manusia untuk mendapat taklif atau beban kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum syariat tidak berlaku bagi mereka yang tidak mempunyai akal, dan di antaranya yang tidak menerima taklif itu adalah orang gila karena kehilangan akalnya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak menggunakan akalnya. Selanjutnya, penyebutan begitu banyak proses dan aktivitas kepemikiran dalam Al-Qur'an, seperti tadabbur, tafakur, ta'akul, dan lainnya. Al-Qur'an banyak menggunakan penalaran rasional, dan Islam mencela taklid yang membatasi dan melumpuhkan fungsi akal.
Adapun wahyu dalam hal ini yang dapat dipahami sebagai wahyu langsung atau Al-Quran, ataupun wahyu tidak langsung atau Al-Sunnah. Kedua-duanya memiliki fungsi dan kedudukan yang sama, meski tingkat akurasinya itu berbeda, karena disebabkan oleh proses pembukuan dan pembakuannya. Oleh karena itu, fungsi dan kedudukan wahyu dalam memahami Islam adalah: yang pertama, wahyu sebagai dasar dan sumber pokok ajaran Islam. Seluruh pemahaman dan pengamalan ajaran Islam harus dirujukan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemahaman dan pengamalan ajaran Islam tanpa merujuk pada Al-Quran dan Al-Sunnah adalah omong kosong. Yang kedua, wahyu sebagai landasan etik. Karena wahyu itu akan difungsikan bila akal difungsikan untuk memahami, maka akal sebagai alat untuk memahami Islam atau wahyu harus dibimbing oleh wahyu itu sendiri agar hasil pemahamannya itu benar dan pengamalannya pun menjadi benar. Akal tidak boleh menyimpang dari prinsip etik yang diajarkan oleh wahyu. Selanjutnya, hubungan antara akal dan wahyu. Akal sebagai daya berpikir yang ada dalam diri manusia, berusaha keras untuk sampai kepada diri Tuhan. Dan wahyu sebagai pengkabaran dari alam metafisika turun kepada manusia dengan keterangan-keterangan tentang Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia terhadap Tuhan. Nah, kalau kita selidiki dalam buku-buku klasik tentang ilmu kalam, akan kita jumpai bahwa persoalan kekuasaan akal dan fungsi wahyu ini dihubungkan dengan dua masalah. Dua masalah pokok yang masing-masing bercabang dua. Masalah pertama adalah soal mengetahui Tuhan, dan masalah yang kedua adalah soal baik dan jahat. Masalah yang pertama bercabang dua menjadi mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan yang dalam istilah Arab disebut husul ma'rifah Allah dan wujud ma'rifah Allah. Cabang dari masalah yang kedua ialah mengetahui baik dan jahat, dan kewajiban mengerjakan perbuatan baik dan kewajiban menjauhi perbuatan jahat atau ma'rifah al-hus wa al-kub dan wujud i'tinak al-hasan wa al-jinnab al-kabih yang disebut al-tahsin wa al-takbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elandita Agustia Ika Putri, NPM 1903011043. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yang berjudul kedudukan akal dan wahyu. Kedudukan wahyu terhadap akal manusia adalah seperti cahaya terhadap indera penglihatan manusia. Karena wahyu itu akan difungsikan bila akal difungsikan untuk memahami. Maka akal sebagai alat untuk memahami Islam atau wahyu harus dibimbing oleh wahyu itu sendiri, agar hasil pemahamannya benar dan pengamalannya pun menjadi benar. Akal tidak boleh menyimpang dari prinsip etik yang diajarkan oleh wahyu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya untuk membimbing manusia agar tidak tersesat. Di dalam keterbatasannya lah akal manusia menjadi mulia. Sebaliknya, ketika ia melampaui batasnya dan menolak mengikuti bimbingan wahyu, maka ia akan tersesat. Meletakkan akal dan wahyu secara fungsional akan lebih tepat dibandingkan struktural, karena bagaimanapun juga akal memiliki fungsi sebagai alat untuk memahami wahyu, dan wahyu untuk dapat dijadikan petunjuk dan pedoman kehidupan manusia harus melibatkan akal untuk memahami dan menjabarkan secara praktis. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan yang jelas, yakni sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, manusia dibekali akal dan wahyu. Selanjutnya yaitu pendapat aliran Islam tentang wahyu dan akal dalam pemikiran kalam. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa segala pengetahuan dapat diperoleh dengan perantaraan akal.
dan kewajiban-kewajiban dapat diketahui dengan pemikiran yang mendalam. Aliran Asy'ariyah berpendapat bahwa kewajiban-kewajiban diketahui dengan wahyu dan pengetahuan diperoleh dengan akal. Akal tidak dapat menentukan bahwa mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wajib, karena akal tidak membuat sesuatu menjadi harus atau wajib. Wahyu sebaliknya, tidak pula mewujudkan pengetahuan, melainkan wahyu membawa kewajiban-kewajiban. Al-Ghazali juga berpendapat bahwa akal tak dapat membawa kewajiban-kewajiban bagi manusia, tetapi kewajiban-kewajiban ditentukan oleh wahyu. Dengan demikian, kewajiban mengetahui Tuhan dan kewajiban berbuat baik dan menjauhi yang buruk hanya dapat diketahui dengan perantaran wahyu. Aliran Maturidiyah Bukhara yang juga digolongkan ke dalam pemikiran kalam tradisional berpendapat bahwa dua dari keempat hal tersebut, yakni mengetahui Tuhan dan mengetahui yang baik dan buruk, dapat diketahui dengan akal. Sedangkan dua hal lainnya, yakni kewajiban berterima kasih kepada Tuhan serta kewajiban melaksanakan yang baik serta meninggalkan yang buruk, hanya dapat diketahui dengan wahyu. Aliran Maturidiyah Samarkand yang juga termasuk pemikiran dalam tradisional mengatakan bahwa akal dapat disampai tidak hanya kepada pengetahuan adanya Tuhan dan sifat terpujinya, tetapi kewajiban mengetahui Tuhan. Tetapi akal tidak dapat mengetahui kewajiban berbuat baik dan kewajiban menjauhi kejahatan. Harun Nasution menggugat masalah dalam berpikir yang dinilainya sebagai kemunduran umat Islam dalam sejarah. Menurut beliau, yang diperlukan adalah suatu upaya untuk merasionalisasi pemahaman umat Islam yang dinilai dogmatis tersebut, yang menyebabkan kemunduran umat Islam karena kurang mengoptimalisasikan potensi akal yang dimiliki. Bagi Harun Nasution, agama dan wahyu pada hakikatnya hanya dasar saja, dan tugas akal yang akan menjelaskan dan memahami agama tersebut. Itu tadi materi yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.